boleh kita langsung ke inna huruf nasab dan taukid ya. Ya, huruf nasab dan taukid. Pak Bagio hadir, Masya Allah, terima kasih Pak Bagio. Pak Bagio udah selesai belum buku satunya? Iya. Silakan tap layar yang sudah bergabung. Kita lihat di kemarin itu sudah huruf atop ya. Oh, huruf atop udah, isim mausul udah. Kan pembahasannya di inna. Ya. Saya pakai di ini satunya biar bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Liza. Barakallahu fikum, hadiah berkah selalu ya. Harus diizin dulu. Oke. Mari kita buka. Ibu Eti mencoba mengulang dulu, nanti baru kita lanjut. Cuma mengulang aja sebentar. Makasih. Sudah ini ya. Allahu yahtasu birahmatihi mayyasha. Allahu mubtada yang dirofakkan dengan domah. Mbak Ana maaf ya Mbak, ini memang saya kayaknya belum terbiasa dengan HP, saya agak gabungkan lagi di HP yang biasa saya pakai. Allahu mubtada yang dirofakkan dengan domah. Yahtasu fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa. Birahmatihi bi huruf jar, rahmati majrur yang dijarkan dengan kasrah, wahwa mudhof, hi dhamir mutasil sebagai mudhof ilaih. Man isim mausul. Nah ini isim mausulnya. Yasha'u itu fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa. Yasha'u sebagai silah dari man. Aidnya apa? Aidnya huwa ya, kembalinya ke man. Gitu. Yahtasu birahmatihi mayyasha ini sebagai khobar, namanya khobar jumlah ya, khobar dari mubtada, bukan yahtasunya aja Kak. Kalau yahtasu itu kemarin kan ada bilang yahtasu aja, karena ini cuma fi'il fa'il, belum kalimat yang lengkap. Sementara ini kan man ini sebagai isim mausul sebagai maf'ul bih. Kita yang isim mausul itu adalah isim yang kemarin gimana rumusnya? Isim mausul itu tugasnya menyempurnakan kalimat. Belum ngerti? Oh yang ini belum ngerti Mbak Ana? Oke. Ulangi ya. Bentar. Ulangi dari isim mausul. Isim mausul itu terdiri dari kata-katanya itu alladzi, alladina, allati, ma, man. Oh aid itu yang kembali ke domir, yang kembali ke isim mausul gitu. Kata-kata aid itu hanya di dalam isim mausul. Karena itu nanti dicari ya sya'u kan. Ini ada aidnya, domirnya kembali kemana? Kembalinya ke man itu yang mana? Huwa gitu. Ngerti Mbak Ana? Ya. Jadi gini kan. Man isim mausul sebagai maf'ul bih, yasa'u fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa. Nah, fa'ilnya ini kan huwa domirnya. Makanya kalau di metode al-ilan langsung kelihatan aidnya mana? Aidnya tuh huwa. Kembalinya kemana? Ke man gitu. Nah, sambil ini dikit-dikit nanti kita balik lagi kalau belum paham. Ya. Bentar ya, si mausul itu ada kata alladzi, alladina, allati, ma, man. Ulangi ya, tugasnya itu aid itu kembalinya kemana? Pakai metode pakai metode al-ilan ini juga. Ya, kata ganti yang ada di yasa'u kembali ke man. Iya betul, itu namanya aid. Alladzi, alladina, allati, ma, man. Itu tugasnya menyempurnakan kalimat. Rumusnya gimana? Rumusnya itu isim mausul plus kalimat sesudah isim mausul namanya silah mausul. Jadi setiap isim mausul membutuhkan kalimat sesudahnya yang disebut dengan silah mausul. Maksud. Oke, lanjut ya.
Alladzi ini kan isim mausul. Ya. Alladzi isim mausul. Jama'a malan ini sebagai kalimat yang jatuh sesudah alladzi, namanya silah mausul. Jama'a fi'il madi dengan fa'ilnya huwa. Malan ini adalah maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Jamaah ini kan ada domirnya tuh kak anak, ada domirnya. Domir itu kata gantinya itu huwa. Nah huwanya ini namanya aid, kembalinya ke alladzi gitu. Nanti ada lagi banyak ya. Pokoknya kalau ada isim mausul nanti ada namanya aid. Ini cuman di dalam ailan itu enggak begitu dikenalkan karena memang untuk orang awam gitu kak. Saya hanya mengenal aja ya. Ya lanjut ya, kita lihat. Kita refresh dulu. Billadzina yatlunal kitaba, bi huruf jer. Alladzina ini apa? Isim mausul. Kemarin ada yang bilang alladzina itu adalah mabni fathah gitu. Ya betul namanya mabninya itu fathah. Tapi ini kita di dalam al-ilan disebutnya isim mausul sebagai apa? Kalau misalnya ini adalah jer, ada huruf jer, maka dia membutuhkan majrur. Maka alladzina isim mausul sebagai majrur. Isim mausul sebagai majrur gitu aja. Alladzina isim mausul sebagai majrur. Semutnya ikutan ngaji. Yatluna. Nah, alladzina ini sebagai isim mausul butuh apa? Butuh silah. Maka kalimat di depannya namanya silah. Bentar kak. Maaf. Yatluna fi'il mudhari. Kenapa kok disebut fi'il mudhari? Karena di pembahasan sebelumnya kita melihat kalau ada awalan ya, ada akhirannya waw wa nun, maka dia adalah fi'il mudhari dengan domirnya itu adalah hum. Karena domirnya adalah hum, maka langsung menjadi fa'il gitu. Ya. Alkitabah ini adalah isim yang nasab, maka menjadi apa? Isim yang nasab yang jatuh setelah fi'il dan fa'il maka menjadi maf'ul bih. Kita ulangi ya. Enggak ngerti ternyata seribet itu ya belajar. Enggak juga kakak, ini untuk yang awam. Kalau kakak mau ikuti aja dulu. Kalau kakak ikutin dari awal pasti paham. Tapi menyenangkan kok. Iya betul, no. Yang baru datang jadi langsung objek atau maf'ul bih. Iya betul, maf'ul bih. Betul kakak. Jadi ya Luna, jangan putus asa kak. Kita tuh belajar itu sampai hayat di kandung badan. Kalau udah nggak ada nyawanya baru belajar itu tidak ada kewajiban gitu. Kita ulangi lagi. Bi huruf jer, alladzina isim mausul sebagai majrur. Tugas isim mausul adalah menyempurnakan kalimat. Maka isim mausul yang ini ketika jatuh sesudah jer menjadi majrur. Bi huruf jer, alladzina isim mausul sebagai majrur. Yatluna fi'il mudhari dengan fa'ilnya langsung kak. Kalau ada domir kata gantinya itu adalah hum, maka menjadi humnya ini menjadi fa'il. Yatluna kitabah. Bentar, kemarin tuh saya sudah nulis gimana ya? Sokro udah males menulis lagi. Oke, tadi teh. Aduh, Masya Allah. Ntar dulu. Adalah. Ya. Nah, itu dia kak. Di sini di dalam metode al-ilan itu langsung domirnya hum. Fi'il mudhari dengan domirnya humnya ini menjadi fa'il gitu loh kak. Ya. Ini ya, yang kemarin kita sudah ini. Ulangi. Banyak yang baru datang, nggak apa-apa. Bi huruf jer. Alladzina isim mausul
sebagai majrur. Kenapa? Karena tugasnya isim mausul adalah untuk menyempurnakan kalimat. Kak Papa pelan-pelan belajarnya ya. Ya, namanya juga untuk orang awam. Saya hanya membaca ulang, Kak. Wawu fa'il domir jama. Iya, untuk metode al-ilan itu langsung ditunjukkan. Ini adalah domirnya hum, Kak. Ketika domirnya hum langsung menjadi fa'il gitu. Jadi caranya mungkin berbeda. Kalau misalnya caranya berbeda, tidak mengapa ya Kak ya. Ini kan hanya untuk memudahkan aja. Nanti akhirnya jatuhnya sama. Gitu. Oke, lanjut ya Kak ya. Bagi yang sudah mempunyai metode, silahkan diperhatikan. Bisa jadi manfaat dipakai untuk menyampaikan kepada orang awam begitu ya Kak. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih yang baru hadir. Nah, terima kasih tap-tap layarnya menguatkan kita itu kalau belajar di kemudian tap-tap layar nanti akunnya yang kita belajar itu akan dikenal sama yang lain juga. Terima kasih, Masya Allah, tabarakallah. Bi huruf jer aladina isim mausul sebagai majrur. Tugasnya isim mausul kan tadi menyempurnakan kalimat ya. Nah, ya celuna fi'il mudore. Fi'il mudore dengan fa'ilnya hum langsung menjadi fa'il. Kenapa? Karena ini tidak membutuhkan isim yang rofa gitu loh. Seperti hiya sama huwa. Kalau hiya sama huwa itu di depannya ada isim yang rofa, maka dia tidak bisa menjadi fa'il gitu. Kalau ini karena hum langsung menjadi fa'il. Lanjut ya Kak ya. Al-kitabah ini isim yang nasab. Tadi kita udah kenal isim yang nasab yang jatuh setelah fi'il dan fa'il namanya maf'ul bih. Al-kitabah maf'ul bih yang difathahkan yang dinasabkan dengan fathah. Oke. Kelamaan nggak live jadi kayak gini. Sekarang aladina ini isim mausul ya lagi ya. Aladina depannya itu harus ada silah. Nah ini ya celuna kitaba ini adalah bentuk kalimat yang lengkap, maka kalimat ini namanya silah mausul dari aladina. Aidnya mana? Kata ganti ini hum pakai aid dari aladina gitu loh Mbak Ana. Jadi ini aladina kan bentuk yang jamak. Nah di sini ada kata ganti bentuk jamak hum, maka hum ini menjadi aid dari aladina gitu. Terima kasih teman-teman, barakallahu fikum. Ini yang kemarin yang ayat pertama. Kemudian yaqta'una ma amarallahu, kita tulis dulu ya ini. Terima kasih yang sudah posting ulang, Masya Allah, tabarakallah. Nah, tapi kakak bersabar ya kayak gini nih Kak ya misalnya abadu ini kan ada domir yang disimpan di sini namanya domir hum gitu ya kan. Nah, kalau dalam metode ailan di dalam nantinya kakak akan berkata bahwa ini kan dirinya wawu jamaah betul. Tapi dalam metode ailan langsung ditunjukkan domirnya begitu. Ya Kak, memang seperti itu. Kalau teman-teman pesantren bilangnya wawu jamaah, terus nanti domirnya itu wawu jamaah, bukannya hum gitu. Iya betul juga. Nanti kita sekarang metodenya alilan. Kalau metode alilan itu dibilangin ininya domirnya apa gitu ya Kak. Iya, sekarang kita ke nomor 2 yaqta'una ma amarallah. Ditulis dulu ya. Bentar ya. Kakak juga boleh nulis di buku ya, karena kita kalau orang soleh itu ya ini 0600 ini kalau ciri orang soleh belajar itu kalau belajar itu yang pertama itu yang satu mendengarkan. Yang pertama kan mendengarkan omongan saya ya Kak.
Kemudian yang kedua, menuliskan. Nah, sekarang kita menulis. Nanti yang ketiganya membaca ulang. Perkara yang membaca ulang ini yang saya suka ribet. Kenapa? Karena saya kadang-kadang ini apa ya bahasanya gitu. Ya kayak Bismillahirrahmanirrahim. Nih, kita lanjut yang kedua. Yaqta'una ma amarallahu bihi. Ya, tulisan saya bagus, Kak. Karena saya tidak pesantren, jadi mohon dimaafkan. Ya, belajar bahasa Arab juga terlambat. Yang dapatnya apa? Insya Allah dapat. Ya, yakin kalau semua ilmu itu yang kita pelajari itu masih ada gunanya gitu. Yaqta'una ma amarallahu bihi. Ya, oke. Makasih yang sudah tetap layar. Alhamdulillah dapat 3, Kak. Tetap layar. Kalau langsung nyuruhin tetap layar melulu ya, Kak. Mohon maaf. Yaqta'una, kita belajar di metode Al-Iqlan, Kak. Ya, kalau ya apa ini kok beda banget gitu. Ini untuk yang baru. Nah, ini bukunya Al-Iqlan, cara mudah memahami tata bahasa Al-Qur'an. Memudahkan orang untuk memahami Al-Quran itu kan dapat pahala, ya kan, Kak? Masya Allah, Ustaz Kamil pengennya 9.000. 9.000 nolnya tambahin berapa, Ustaz? Alhamdulillah, nggak ini, Kak, nggak nggak ngejar target untuk ini. Yang penting nyampe ilmunya itu udah seneng banget, Masya Allah. Ini kan saya di tahap membaca ulang. Ya, kita tulis dulu. Yang Yaqta'una ini karena ini pelajaran yang baru, saya tulis pakai tulisan ini aja ya. Fi'il mudhari adalah fi'il mudhari. Kenapa? Karena di sini ada ya, ada wawu sukun nun gitu. Fi'il mudhari dengan fa'ilnya. Nah, ini karena ada domirnya hum, maka langsung menjadi fa'il. Fa'ilnya adalah apa? Hum, ya. Ma ini baru namanya apa? Isi mausul. Isi mausul yang jatuh setelah bukan, maksud saya isi mausul itu tugasnya untuk menyempurnakan kalimat. Alhamdulillah, ya, terima kasih Madura sudah hadir. Menyempurnakan kalimat. Ketika isi mausul letaknya ada di setelah fi'il dan fa'il, maka dia akan menjadi apa? Maf'ul bi. Betul, Kak? Ya, maf'ul bihi. Ya, gitu. Untuk teman-teman yang baru belajar bahasa Arab, jangan takut, jangan ini, kita insya Allah saling menyemangati ya. Ya. Nah, ini terus amaro ini fi'il apa isim? Amaro ini fi'il apa isim? Fi'il ya. Fi'il apa? Fi'il madi. Ya, dibatas aja Kak materi akhir. Tanya-tanya deh, Masya Allah. Ya, ini langsung praktek, Kak. Fi'il madi. Ya, fi'il madi dengan domirnya apa? Domirnya huwa. Ada domir huwa. Kita tulis di sini huwa dulu. Domirnya huwa. Kenapa disebut domirnya huwa? Kalau domirnya huwa, lihat depannya Allahu. Isim yang rofa. Kalau ada isim rofa, maka dia menjadi apa? Dia menjadi fa'il gitu, Kak. Fa'il. Dan domir huwa di sini tidak menjadi fa'il. Kalau tidak ada isim fa'il di depannya, tidak ada isim yang rofa di depannya, maka dia menjadi fa'il gitu. Maaf, salah ngomong. Bi ini huruf jar. Terus hi, domir mutasil sebagai majrur. Nah, baru kita baca semuanya ya.
Oh maaf, tadi tuh belum belum diterjemahin orang apa namanya tuh, roomnya menterjemahkan Quran kok nggak diterjemahin. Ulangi aja, aku ulangi. Waman maaf. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yaktouna fi'il mudore. Ini fi'il mudore Mbak Ana. Karena apa? Ada awalan dan akhiran. Kita sudah pernah lihat di ini. Bagi teman-teman yang baru, ini namanya metode al-i'lan. Ya, kita lihat di ciri-ciri fi'il mudore. Ciri-ciri fi'il mudore. Bentar ya Kak ya. Ya, kita sudah sampai di isim mausul Kak. Sebelumnya kita sudah belajar kalimat, sudah belajar huruf, sudah belajar idhofah. Nah, ini ciri-ciri fi'il mudore. Ciri-ciri fi'il mudhari itu ada awalan. Yang kita bilang itu dalam bahasa ininya huruf mudharaah, tapi kita bilangnya awalan aja. Awalan ya ta alif nun. Nah, ketika dia punya awalan, maka ini disebutnya fi'il mudhari. Ciri-ciri fi'il mudhari. Kalau misalnya ada ciri-cirinya yaitu ya, wawu, nun, maka dia mengandung domir yang disimpan, yaitu domirnya apa? Hum gitu. Ya betul, anak itu kalau saya Anita. Pelan-pelan, iya Mbak Ana, Masya Allah itu kecepatan. Oke, tarik nafas. Ini pelan-pelan. Iya betul. Iya. Dikira namanya sama kayak saya, Umi Ninin. Makasih. Barakallahu fikum. Ulangi ya. Yaktouna berarti fi'il mudhari dengan fa'ilnya hum. Domir hum langsung menjadi fa'il. Ma yang jatuh setelah fi'il dan fa'il ini adalah isim mausul. Isim mausul tugasnya apa? Menyempurnakan kalimat. Maka isim ma di sini, isim mausul ma di sini sebagai maf'ul bih. Kita bilangnya ma isim mausul sebagai maf'ul bih. Amaro ini adalah fi'il madi dengan domirnya huwa. Kita bilang domirnya huwa karena di sini kan amaro. Amaro ini dalam ciri-ciri fi'il madi ketika akhirannya sebentar Kak. Ciri-ciri fi'il madi maka dia akhirannya adalah fathah, dia mengandung domirnya huwa. Huwa tidak bisa menjadi fa'il karena di depan ternyata ada isim yang rofa, yaitu lafzu jalalah Allah. Maka lafzu jalalah Allah itu, lafaz Allah ini sebagai fa'il yang dirofakan dengan doma. Bi huruf jer, hi domir mutasil sebagai majrur. Amarallahu bihi, yang ini dari sini Kak, dari sini. Taratit. Ini sampai sini namanya silah gitu. Silah mausul. Kalau saya ma ini adalah isim mausul. Maka isim mausul rumusnya gimana? Membutuhkan kalimat sesudahnya namanya silah mausul. Amarallahu bihi ini sebagai silah mausul dari ma gitu. Hari Sabtu Kakak, nanti besok juga hari Senin insya Allah ya. Masya Allah. Lanjut ya Kak, nih saya ulangi. Yaktouna fi'il mudhari dengan fa'ilnya hum, ma isi mausul sebagai maf'ul bih, amaro fi'il madi dengan domirnya huwa, Allahu fa'il yang dirofakan dengan domah bi huruf jer, hi domir mutasil sebagai majrur, amarallahu bihi sebagai silah mausul dari ma. Terus amarallahu bihi. Nah, di sini amaro telah memerintahkan siapa? Allah bihi dengannya hi. Nah, ini hi ini namanya aid, baliknya ke ma gitu. Puyeng, nggak usah puyeng. Kita ditalzim. Yaktouna, kita mulai kalau menerjemahkan metode al-i'lan Kak. Ya, metode al-i'lan Kak.
Ya, sebentar ya Kak. Ini kita lagi belajar isi mausul, nggak pakai contohnya yang lain. Kita langsung di tempat yang ada isi mausulnya. Ini metodenya Ailan, cara mudah memahami bahasa Al-Quran. Kakak Al-Mufti, i'rabnya kul huwallahu ahad itu kan ini Kak, apa namanya tuh? Ya, itu kan apa namanya tuh di pembahasan lain Kak, iya. Maaf, saya namanya bukan isim mak yang di sini bukan sebagai istifham, tapi mak di sini isim mausul gitu Kak. Yaktauna kita mulai menerjemahkan dari apa? Dari fa'ilnya hum mereka. Bentar, diganti dulu. Hum mereka kan, hum mereka yaktauna apa? Memutus, memotong, memutus apa ya? Nggak mengerjakan gitu loh, memutus. Pada perkara amaro yang telah memerintahkan siapa Allahu. Ini jadi fa'il, kita ulangi lagi. Kita mulai menerjemahkan dari fa'ilnya dulu. Pada perkara yang Allah telah memerintahkan dengannya gitu. Iya. Ya, makanya ini terjemahannya. Yaktauna mereka memutus pada perkara, pada sesuatu. Amarallahu bihi, Allah telah memerintahkan dengannya gitu. Nanti kok itu kurang enak ya, apa ini belum apa namanya, ini baru satu contoh di dalam kalimat Quran. Selanjutnya kan ininya banyak. Bentar ya. Ya, kalau kakak ini udah pada udah pada masuk di sebelumnya enggak sih? Iya, baru semua ya. Masya Allah, Masya Allah. Tapi udah pada pinter-pinter. Ya, ini namanya metode Al-Ilan kakak. Ya, metode Al-Ilan itu cara mudah memahami tata bahasa Al-Quran. Yang menuliskannya Ustadz Sugi. Jika teman-teman ingin belajar atau ingin mendapatkan buku ini, silahkan langsung ke penulisnya, Ustadz Sugiono Abdul Manaf, di nomornya ini. Stoknya masih ada, banyak katanya beliau kemarin. Dan salah satu saya itu belajarnya sama beliau waktu pas pelatihan, maka sekarang saya pas membaca ulang lagi gitu. Kalau ya dilanjut ya kak ya. Ya, terima kasih yang sudah hadir. Masya Allah, tabarakallah. Ini ini kan yang kedua ya, soal yang kedua. Yaktauna ma amarallahu bihi, yaktauna ma amarallahu bihi. Ya, jadi jangan lupa ini adalah ma, bukan ma istifham. Atau ma itu bisa macam-macam ya. Ada kedudukannya itu kalau nggak salah 8 apa ya. Nah, ini adalah kita sebagai salah satu contoh bahwa ini adalah ma isi mausul gitu. Iya, Masya Allah. Iya, maknya sebagai penyempurna kalimat. Terima kasih Bu Ana yang sudah mengingatkan. Masya Allah, kita lanjut ke nomor 3. Di pemahaman ayat ada di tafsir kakak. Iya. Ini sekarang kita belajar menerjemahkan, mengi'rab gitu kak. Ya. Ya, fokus di situ kata. Masya Allah. Terima kasih. Sekarang maaf ya, ininya jelek, tulisannya jelek. Allahu. Ini sekarang saya juga lagi belajar menulis sama Ustadz Yasin di kelas terjemah. Jadi kakak-kakak yang belum belajar bahasa Arab jangan
ragu untuk terus mencari metode yang cocok ya Kak ya, yang cocok, cepat gitu kita memahami Al-Quran gitu. Atau saya mah pengen biasa cepat belajar kitab gundul, ya mangga, nih awalnya belajarnya seperti ini dulu gitu. Al-Quran dulu Kak ya. Saya juga belajarnya itu sudah sepuh. Iya, kalau baru kenal mungkin lihatnya saya ini kayak nyai. Padahal mah sudah sepuh, udah ini. Ya, belajar khat juga tidak tahu versinya apa. Yang penting saya diajarin sama Ustadz Yasin itu, kalau beliau itu langsung ini kita nanti belajar di kalau kaligrafi hari aing mah kaligrafi. Maaf saya ngomong kasar ya, enggak. Iya Mbak Ana pasti gerenceng. Kak kuliner ngerti gerenceng enggak? Saya dulu belajarnya di mana-mana. Masya Allah. Ini yang kedua ya. Kedua. Masya Allah. Ini yang ketiga. Kita kemarin sudah sampai ya Kak. Tapi sekarang saya bolak-balik lagi, nggak apa-apa. Yang penting bisa belajar lagi. Kemarin sudah sampai inna kan? Bukan inna huruf nasab dan taukid. Sampai sekarang belum itu insya Allah. Sod. Iya benar ya, tasu. Oke, tasdid. Betul Kak. Khobar inna. Istaso yahtasu. Ya. Bukan sod. Kalau saya bilangnya sod. Surat apa? Bisa cari di Quran. Ya. Bisa cari di Quran. Nanti ya Kak ya. Ini dulu, nanti baru kita belajar mencari di dalam Al-Quran. Boleh? Iya, boleh ya. Oke, saya teruskan dulu ini ya Kak. Biurka. Wih, keren namanya. Masya Allah. Allahu itu isim yang ropa yang berada di awal kalimat. Namanya apa Kak? Namanya apa? Mubtada. Awalnya dari ibtida kan ya? Mubtada. Ya. Kalau metode alfiyah yang di dalam metode al-i'lan sorot pun itu digunakan seperti ini. Dari mana itu tuh kita langsung melihat ke ininya. Nanti kalau kakak beli nanti ada paketnya itu sama sorotnya juga ya. Nanti dipakainya itu saat kalau misalnya ini tasu ikutnya wajan apa gitu. Nanti baru lihat di sini. Ya. Iya gitu. Yang sudah paham jangan membuli saya ya Kak ya. Saya orang awal belajar ya. Kalau saya nggak bisa jawab, saya skip. Dan kalau saya lihat itu tidak berkaitan dengan fokus yang ada di pemahaman ini, di pembahasan ini, saya skip. Maaf ya. Iya, lama nggak live. Abi kemarin semalam juga saya live bareng sama Kang Sigor. Iya, Abi nggak ada. Allahu itu adalah isim yang ropa yang berada di awal kalimat, namanya mubtada. Ya. Yahtasu, pelan-pelan dulu. Yahtasu itu adalah fi'il mudhari ya kan Kak, yang berada di awalnya itu ada awalan, maka ini namanya fi'il mudhari. Terus domirnya apa dong? Domirnya apa? Domirnya adalah huwa. Kalau huwa di depannya ada enggak isim yang rofa di depannya? Bukan di depan dong, bukan di belakang.
di depannya nggak ada, maka huwa menjadi fa'il. Fa'ilnya adalah huwa gitu. Birahmatihi. Nah, bi adalah huruf jer. Huruf jer, huruf jer, huruf jer, huruf jer. Rohmati ini majrur. Karena habis huruf jer namanya majrur wahwa, dan dia juga adalah mudhof. Kenapa? Karena ini diidofahkan gitu. Nah, kemudian hi domir mutasi sebagai apa? Domir mutasi sebagai mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Ya. Gitu, Kak. Nah, kalau kakak bilang wajahnya masuk apa? Lihat di sorop. Di dalam metode al-i'lan, di dalam metode al-i'lan pegang sorop. Ya, pegang soropnya untuk apa? Melihat wajahnya itu masuk di mana. Ya, ya Kak ya. Kita lanjutkan dulu ya Kak ya. Ini mengulang soalnya. Cuman itu. Sekarang berarti birahmatihi man ini jatuh sesudah fiil dan fa'il, maka dia menjadi maf'ul bih gitu. Isi mausul sebagai maf'ul bih, ya maf'ul bihi gitu. Yasha'u itu apa? Fi'il mudhari apa fi'il madhi? Fi'il mudhari, karena ada awalan maka disebut fi'il mudhari. Fi'il mudhari, kemudian di sini ada domirnya yasha'u, ma yasha'u. Ada domirnya yaitu huwa. Huwa depannya nggak ada isim yang rofa, maka huwa menjadi fa'il. Fa'il yaitu huwa. Ya, kita. Mbak Maria baru hadir. Ahlan Mbak Maria, Masya Allah. Nah, kita ini lagi ya. Iya. Lafaz Allah ini sebagai mubtada. Lafaz Allah mubtada yang dirofakkan dengan domah, yahtasu fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa, bi rahmatihi, bi huruf jer, rahmati majrur yang dijerkan dengan kasroh, wa huwa mudhof, hi domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Maaf ya Kak, nggak kelihatan tadi. Man isi mausul sebagai maf'ul bih. Kenapa disebut maf'ul bih? Karena tugasnya isi mausul adalah menyempurnakan kalimat. Yang dibutuhkan apa? Dibutuhkan maf'ul bih, karena sudah ada fi'il, sudah ada fa'il. Maka dia lafaz man menjadi maf'ul bih. Man isi mausul sebagai maf'ul bih. Kemudian yasha'u ini adalah fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa gitu. Oke Kak. Habis man isi mausul apa namanya? Habis man isi mausul ada kalimat namanya apa? Silah mausul. Habis mubtada itu butuh apa? Butuh khobar. Khobarnya mulai dari mana? Yahtasu birahmatihi mayyasa. Ini sebagai khobar dari mubtada. Puyang? Enggak. Enggak puyang lah. Ya, gimana Kak? Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Iya. Iya betul. Berarti fa'ilnya tersembunyi. Iya. Kenapa? Karena di depannya nggak ada isim yang rofa Kakak. Yang saya tanya dari ke saya, maksudnya gimana? Bisa. Oh, ustadznya boleh. Kalau saya mah enggak. Jadi kakak bisa ke hubungin ini ya Kak ya, penulisnya langsung. Ya, namanya Ustadz Sugiono Abdul Manaf. HP-nya ini silakan kalau mau. Di teman-teman saya di sini ada Pak Bagio kan, masih ada Pak Bagio. Oh itu tuh beliau ini ikut privat online ya.
Kalau saya ikut pelatihan sama beliau offline. Saya tuh orangnya jenis yang kalau belajar online itu agak-agak gitu loh. Siapa yang rada-rada? Oke, ya. Disebut khobar jumlah pinter. Masya Allah. Huwa baliknya kemana? Huwa yang mana? Nah ini ya kan. Ya, huwa baliknya ke mana ayo? Sebelum dibaca kan? Lokasi mana? Saya sudah kasih nama loh kak. Mimin Majalengka. Ya, berarti saya di mana? kita sekarang terjemahkan ya kak. Allahu yahtasu mengkhususkan birahmatihi pada rahmatnya, baliknya ke Allah. Man pada orang barang siapa ya, barang siapa pada orang yang yasha'u dia menghendaki. Jadi dia menghendaki siapa? Allah. Iya, ini fa'ilnya Allah. Itu kak. Allah subhanahu Allah ta'ala. Yang Allah ta'ala menghendaki gitu. Ya, tasu di sini fa'ilnya huwanya baliknya kemana? Baliknya ke Allah juga. Nanti kita akan ketemu sama soal yang di situ kita cerita tentang huruf atop. Nah di cerita huruf atop itu ada wa. Nah di situ ada fiil mudhore, sama-sama fiil mudhore. Tapi yang satu jatuhnya fa'ilnya siapa, yang satu jatuhnya fa'ilnya siapa. Bukunya namanya Al-Iqlan, metode Al-Iqlan, cara mudah memahami tata bahasa. Oke kak, kita ulangi ya. Nah kak, kalau mau lihat silakan, metode cara mudah memahami tata bahasa Al-Quran, i'rabnya ya. Beliau ini mengadakan taklim bersama ibu-ibu dan bapak-bapak sudah bertahun-tahun memakai metode ini dan mereka betah gitu loh. Iya. Karena kalau kita menyampaikan dengan bahasa ibu itu lebih dekat daripada kita pakai bahasa Arab. Ada Arab juga bisa gitu istilahnya. Kita untuk meningkatkan gitu pakai bahasa Arab kak, jangan di sini terus gitu. Ulu saya bukan ustazah kakak ya. Kalau tadi tuh saya mensil bukunya itu kakak belajarnya sama beliau gitu, lebih mantap. Oke. Kalau cari di buku boleh dibeli di mana kak? Ya boleh beli di sini di Ustadz Sugiono sendiri penulisnya, karena kemarin beliau arahkan ke adminnya sepertinya sibuk. Ya. Mumpung lagi banyak kak, lembarannya yang mana? Yang ini isi mausul. Oh isi mausul nih kak nih. Ya. Ini kan, ini sederhana sekali masya Allah, dan kita belajar itu kayak ini. Isinya apa? Adalah kalimat yang diawali isim. Rumusnya apa? Harus ada mubtada, habis mubtada ada khobar gitu. Khobar bisa ada dua macam, ada isim yang rofa setelah mubtada, kayak kalau yang tadi kalimat setelah mubtada, ya kan? Ya tasu birahmatihi mayasai ini adalah kalimat setelah mubtada. Namanya kalimat khobar. Jadi khobarnya itu bisa berupa kalimat dulu. Ya, lembarannya seperti ini kak, kecil, tapi memang butuh belajar. Dan bagi orang awam, bukan orang yang ya sudah belajar kalau gini ini adalah wawu sukun ini mau jamaahnya sebagai fa'il. Oh nah ini masya Allah, kalau yang sudah mengalami masa proses di pondok ya, saya acungi jempol. Iya Pak, di sini kita manggil pakainya tuh Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini pakainya ini contoh-contoh yang ada. Jadi bisa di cut di sini, bisa cut di depan gitu. Ya.
pengaruh. Wah, iya pengaruh gitu. Tapi pas kemarin kita kasih contohnya ini, nggak apa-apa buat orang awam bisa biar mengerti bahwa ini adalah mubtada. Tetap aja di tempat yang apapun juga kita ngobrol. Oke, tadi ada yang belajar apa? Kita isi mouse dulu ya, isi mouse dulu. Nanti kita belajar atop langsung seperti contohnya seperti ini ya. Kalau kemarin kan belum ini. Aku ngelek terus, Bu Eti keluar Bu. Keluar dulu baru nanti masuk lagi. Mohon cobaan ya, dicoba. Biasanya yang lag tuh saya anjurkan untuk begitu. Kita ulangi ya. Allahu, lafaz Allah mubtada yang dirofakkan dengan domah. Bentar. Allahu mubtada yang dirofakkan dengan domah. Yang mana screenshotnya Kak? Gini. Yahtasu fi'il mudore dengan fa'ilnya huwanya ini adalah Allah Ta'ala ya, seperti kita tadi. Bi rohmatihi, bi huruf jer, rohmati majrur yang dijerkan dengan kasroh, wahwa mudob, dia juga mudob gitu. Rohmati ini adalah majrur, dia juga mudob karena apa? Diidofahkan ke hi adalah mudob ilaih. Hi domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Nanti kita ulangi. Man ini adalah isi mausul. Isi mausul yang tugasnya menyempurnakan kalimat karena dia jatuh sesudah fi'il fa'il menjadi maf'ul bih. Isi mausul sebagai maf'ul bih. Yasha'u fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa. Baliknya ke Allah Ta'ala ya. Yasha'u silah mausul dari man. Yahtasu birahmatihi mayyasha'u ini sebagai khobar dari mubtada. Kita baca. Saya sudah bilang ini contoh. Kalau contoh boleh di-cut di depan atau di belakangnya gitu. Iya, ini kan potongan kalimat di dalam Al-Quran ya. Oke ya Kak, kita baca. Wallahu, Allah yahtasu memilih, mengkhususkan birahmatihi pada rahmatnya, dengan rahmatnya mayyasha'u pada siapa saja, yasha'u yang dia kehendaki. Iya gitu. Ulangi. Lafaz Allah mubtada yang dirofakkan dengan domah. Yahtasu fi'il mudhore dengan fa'ilnya huwa. Bi rohmatihi bi huruf jer. Rohmati majrur yang dijerkan dengan kasroh. Wahwa mudhof. Hi domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Man isi mausul sebagai maf'ul bih. Yasha'u fi'il mudhore dengan fa'ilnya huwa. Yasha'u silah mausul dari man. Yahtasu birahmatihi mayyasha'u khobar jumlah dari mubtada. Ya, enggak Kak, Mbak Ana jangan dong. Enggak kan lebih puyeng. Soalnya kan sudah tahu soalnya itu dulu, nanti di ini bolak-balik. Sudah jangan banyak ini ya, kan itu cuma untuk kelengkapan boleh dikasih ya. Sekarang kita belajar huruf atop ya, huruf atop ya. Iya. Berarti halaman 18 kita Bu. Itu dulu, nanti kalau teman-teman pengen tahu ininya ya saya pakai dua ini. Bentar ya, ini bentar. Iya gitu. Untuk kakak-kakak yang awam, yang awal kita bertemu tentang masalah i'rab.
Masya Allah Kak. Jadi ini metode. Kalau metode ini itu tuh memudahkan. Makanya Ustadz Sugi itu bicara. Ini saya dapat dari guru saya. Ketika saya kok mendapatkan caranya itu, oh saya paham dan mudah gitu. Makanya saya berharap saya menuliskan ini dan memberikan kepada yang lain, memberikan pengarahan pada yang lain. Pembelajaran ini juga mudah gitu dan paham gitu. Makanya beliau bilang saya selama 8 tahun membimbing majelis, beberapa majelis yang beliau punya, pakai metode ini tidak ada, maksudnya jarang yang lari. Kan banyak orang, ayo belajar ilah, duduk, terus kita cerita, ini fa'il adalah ciri-ciri ini. Terus habis itu, ini adalah, ini terus nanti, ayo kita, ini kan, ini adalah, Allahu mubtadaun gitu kan, marfuun bidomati, kayak gitu tuh banyak yang hilang gitu. Maka caranya apa? Caranya pakai bahasa Indonesia. Nah ini Pak Joko, Ustadz Joko Nursia itu juga beliau itu mudir dari Darun Nuhat, pesantren, pondok pesantren Darun Nuhat, yaitu yang takhusus nahwu sorof. Jadi khusus untuk nahwu sorof. Beliau malah sekarang sudah ada ininya, perguruan tingginya satu tahun di sana. Bisa belajar kitab kuning gitu Kakak. Iya, karena di sana ada terakhirnya itu ada munakosahnya itu. Ini cerita apa? ada cerita anak saya gitu yang pernah di sana. Kalau saya enggak, baru berapa hari saya duduk di sana, Ustaz. Rekamannya ada Pak. Kalau mau rekamannya nanti Bapak WA ke saya ya Kak. Ya Pak ya, maaf ya. Ya. Jadi nanti bisa saya kasih rekamannya. Saya kasih tahu. Tadi apa sih, mau ngomong apa sih? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini beberapa aplikasi yang bisa Kakak punya tentang i'rab. Di sini ada bahas Quran, terus di sini juga ada Quran for Android. Ini saya kasihkan untuk mempermudah Kakak melihat apakah saya itu ngomongnya salah apa benar gitu loh Kak. Nah, ini untuk yang awam, nanti saya bilang, ini kalau misalnya sudah di Play Store itu nanti cari yang Quran for Android. Bentar. Kemarin itu saya sudah, Pak Rusmat Rabu sudah di-download ininya Pak, aplikasinya. Iya. Oh, padahal tinggal pembelajaran aja ya. Ya siap, ini metode memang punya ini masing-masing ya Kak. Ya, jadi ada plus minusnya gitu. Ya. Jangan nikah sama metodenya. Mau gini, cocok apa enggak ya buat saya gitu Kak. Semacam baju lah. Iya. Kalau saya seringnya pakai baju yang nggak bisa pakai baju yang begini gitu. Kalau saya longgar-longgar, kalau saya kan orangnya senang yang longgar gitu. Terus ada lagi yang pengennya ngepres atau apa, yang penting menutup aurat, jangan sampai ngepres ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau misalnya kita di Play Store itu kita cari Quran for Android. Kakak lihat sampai di situ dulu, terus nanti baru dicari. Nah, dicarinya yang gambar ini. Yang gambar ini nih, ya gambar ini. Ada di PT ya Kak ya. Ini udah ya. Udah kalau mau silakan lihat di PT. Iya. Iya betul. Siap. Jadi gimana kita cocoknya aja. Nah, kita lihat tadi ini jadi kayaknya seperti ini Qurannya, terus nanti di situ di atas nanti ada pencarian. Nah, tadi kan ada ribut-ribut tuh di bawah. Fotonya di situ ada wawunya sebenarnya Kak. Sebenarnya itu tuh kan contoh. Jadi kalau contoh itu kan bisa kita mengambil dari pelan-pelan. Kayak sama ke yang di atas tadi biladina ya celuna kita kan kayaknya tuh gantung banget, gantung. Nanti kita telusuri Qurannya, Kakak sudah punya keyboard ini Arabnya gitu.
Nah, kalau sudah punya keyboard Arabnya, kalau kita sudah punya keyboard Arab, gampang nulisnya. Sekalipun tublak toblok bahasa Sunda nama apa ya, susah carinya satu-satu gitu ya. Kayak tadi ya tasuk, kita cari ya tasuk, ya tasuk, tasuk. Ada di Al-Baqarah nih, Al-Baqarah 105. Wallahu yahtasi. Ini sebelumnya banyak, mesti itu semua. Ini satu ayat. Iya. Makanya dipenggal gitu. Iya. Terus, nah, nih kan. Nih, nanti dapatnya ini. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina ayyunazzala alaikum min khairin min rabbikum wallahu yahtasu bi rahmatihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Ya kan ya. Ya, kalau orang tuh kita belajarnya masih awal Bapak. Jadi kalau misalnya pas ini orang awam, kita belajarnya mulai dari yang ini dulu. Kalau yang ada kita malah nanti belajarnya wawu atop aja Pak. Nah ini kita diklik nanti ada terjemah di sini. Nah langsung ini ada i'rabnya Kak. Mahar kunafi mabniun alat terus. Nah kita di kalimat ini kan wallahu harfu istinad mabniun ala tuh lafzi jalalah sebentar tuh. Nah, lafzi jalalah itu sebagai mubtada marfuun wa alamatu rafi'i ad-dhammatu dhahiratu. Jadi yang saya bilang itu sebenarnya translate dari yang ini gitu loh. Iya. Begitu ya. Jadi ini adalah translate dari itu. Yahtasu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu. Jadi ini adalah fi'il mudhari yang dirafa'kan wa alamat sebentar dan bentar Kak, ini harus fokus. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa, ya gitu kan Kak, karena ini takdirnya huwa gitu ya. Oke, lanjut. Kenapa? Jadi gitu ya Kak ya caranya nih. Iya Bapak, ini kita belajarnya baru di mubtada dan ini jadi kita mau masuknya mengkait-kaitkan dengan kalau mau spill semuanya Bu. Ini banget. Lanjut ya Kak ya. Sekarang kita masuk ke wawu atop. Wawu atop nih. Nah, yusabbihu ra'du bihamdihi. Sudah dinaikkan ke atas semua. Bentar sih Pak, benar. Sudah nggak usah. Memang ini. Nggak apa-apa. Di tempatnya teman-teman hujan nggak? Iya, sebentar ya Kak. Di dalam. Aplikasi Al-Quran for Android. Ya. Ini aplikasinya Al-Quran for Android. Terus habis itu nanti ada gambarnya tadi. Iya. Bentar. Kok saya ngecek lagi nggak bisa ya Allah. Iya. Oke, lanjut ya. Sekarang kita belajar di halaman 18 Duati. Alhamdulillah hujan. Ya apa kabar tukang bubur? Tukang bubur semoga naik haji. Udah naik haji insya Allah. Dia yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi wa yursilus. Kayaknya aku pernah ini deh nulis deh. Waktu itu apa ya? Saya tuh ada banget. Tapi kayaknya tulisannya beda.
Iya sudah, tapi kan yang lain yang baru datang Pak, kita kan ulang nggak apa-apa. Oh, bukan di sini berarti. Nih udah panjang banget. Tapi saya semoga teman-teman bisa tahu. Yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi wa yursilu sawa'iqa fayusibu biha mayyasha. Bagi yang sudah merasa sudah, ya sudah nggak apa-apa. Kalau misalnya mau mengulang, karena kita orang awam itu butuh diulang ya Kak ya. Ya, bagi yang sudah nggak apa-apa. Oke, lanjut ya Kak ya. Ini namanya pengertian tentang huruf atop di sini. Kalau bukunya itu dicoret-coret Eman. Huruf atop itu terdiri dari wa, fa, summa gitu. Kita belum belajar istinad, belum. Ya, kita namanya orang awam. Bapak Ibu di sini kalau menjelaskan pada orang awam, kasih yang sedikit-sedikit aja dulu. Puyeng Bapak Ibu, soalnya teman-teman gitu ini hidupan itu sudah berat, jangan ditambah lagi dengan hal yang berat. Alhamdulillah ini ada verifikasi sebentar ya. Sudah. Oke, terima kasih. Huruf atop. Ini di tengah-tengah itu huruf atop. Sesudah huruf atop namanya maktub. Bisa berbentuk kata, bisa berbentuk kalimat. Kedudukan kalimatnya sama. Ini huruf atop. Nanti kalau ada maktub alihnya kemana? Maktub alihnya itu bisa berupa kata, bisa berupa kalimat. Ini kedudukannya juga sama. Bukan hidup berat. Tapi orang beriman itu harus selalu senang. Karena dia itu dikasih ujian, dikasih apa juga harus senang. Kalau dia itu kalau dia itu jadi murung atau apa itu berarti iblis itu menang gitu loh Kak. Iya, orang mukmin itu harus selalu bahagia. B. Yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi wa yursilu sawa'iqa fayusibu biha mayyasha. Rumet apa ruwet? Terima kasih Kak. Masya Allah. Silakan tetap layar baru 7,7 Kakak. 1 jam loh. Yusabbihu. Iya, terjadi cuma ini aja. Yusabbihu ini fi'il mudhari dengan domirnya huwa. Ar-ra'du itu isim yang rofa, berarti ini sebagai fa'il. Isim yang rofa yang ini kan isim yang rofa berarti fa'il, berarti ar-ra'du fa'il yang dirofakan dengan domah. Bihamdihi bi huruf jar, hamdi majrur yang dijarkan dengan kasroh, wa huwa mudhof hi domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Wal malaikatu, wanya ini nih huruf atop. Al malaikatu maktub ya kan, diatopkan dengan wawu. Kemudian al malaikatu ini maktub alihnya kemana? Ke belakang Kak. Ting ya. Ketemunya di isim yang rofa. Ini isim yang rofa, ini juga isim yang rofa. Berarti maktub alihnya adalah ar-ra'du. Lanjut, min hifatihi. Min
huruf jar hi fati majrur yang dijarkan dengan kasroh wa huwa mudhof hi domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Wa ini atop lagi. Nah, atop. Maka depannya namanya yursilu maktub. Ya. Maktub. Kemudian maktub alihnya kemana? Ini adalah fiil mudhore. Kita cari fiil mudhore di belakang. Ada di yusabbihu. Maka ini maktub alihnya dari yursilu gitu. Insyaallah. As-sawaiko itu isim yang nasab jatuh setelah fiil sama fa'il, maka dia menjadi maf'ul bih. Maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah. Fa. Nah, ini fa juga huruf atop. Maka depannya juga yusibu, ini maktub kayak yursilu sama yusabihu. Maka ini maktub alihnya kemana? Maktub alihnya ke yursilu atau yusabihu gitu. Enggak pusing Mbak Ana. Ayo kita belajar. Ulangi lagi kalau biar enggak pusing membuka. Nanti kalau udah buku 1 selesai kita lanjut buku 2 ya. Tetap di sini di huruf ini. Bi huruf jar. Bi huruf jar, ha domir mutasil sebagai majrur. Man. Ini ketemu lagi isi mausul. Sebagai apa isi mausulnya? Karena tugasnya menyempurnakan kalimat, maka man di sini sebagai maf'ul. Man isi mausul sebagai maf'ul. Yasha'u fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa. Yasha'u silah mausul dari man gitu. Sudah selesai. Maf'ul bih. Ya, maf'ul bih. Langsung ya. Saya ini lagi. Yusabihu adalah fi'il mudhari. Dengan apa? Dengan fa'ilnya huwa. Huwa sebagai fa'il. Fa'ilnya huwa. Kemudian ar-rodu ini adalah sebagai fa'il. Bukan fa'il, ini domir kakak. Diam aja ya. Huwa itu sebagai domir. Karena ar-rodu ini adalah isim yang rofa. Isim yang rofa maka dari fa'il. Itu fa'il. Bihamdihi. Nah, ini pertanyaannya. Ini huruf jar. Huruf jar. Hamdihi. Kayaknya kurang ini ya. Sabbihu. Sabbaha yusabihu kak, dari fa'ala yufa'ilu. Ya kak ya. Bentar ya, kita tulis aja. Ada ngamuk. Masya Allah. Betul, kan tadi contohnya gitu. Kedudukan kalimatnya sama. Jenisnya itu kata, ya kata. Kalau kalimat, ya kalimat gitu. Betul. Kita pelan-pelan aja ya. Ditulis dulu. Barangkali ada yang pengen lebih jelas, jadi kita menjelaskannya dengan kejelasan. Ya. Oke. Ada beberapa. Ya, terima kasih kak yang sudah tap layar. Yusabihu ar-ra'du. Bihamdihi. Maaf ya kak ya, nanti itu silakan kalau ada pertanyaan boleh di emang harus pelan kak, karena ini buat mereka yang terlambat kayak saya belajarnya gitu, sudah tua baru belajar gitu. Terus ada yang awal belajar gitu kan. Ya, kita tidak menafikan sesuatu yang sekiranya di luar
istilah perbedaan dengan kita gitu loh. Ya kalau mau cepet-cepet ya kasihan yang belum tahu. Kak tukang bubur nggak apa-apa belajar dia. Kak tukang bubur usianya berapa coba? Masya Allah, ya umur 41 itu adik saya yang bungsu. Iya, iya Kak, yang belajar itu nggak mengenal tua ya kan, banyak ulama yang tua itu dia baru belajar ternyata bisa jadi ulama. Kurang dibawa aja. Wayursilu. Jangan patah semangat Kak. Kalau kita dikasih beban hidupnya, saya ibu rumah tangga baru bisa ini setelah anak-anak besar ya, saat itu kita belajar gitu. Kemarin misalnya nggak bisa belajarnya, sekarang dikejar. Terus sekarang kok nggak ngerti-ngerti ya, nggak pinter-pinter ya, karena sudah umur dan sebagainya. Jangan ini Kak, kan ada ininya, ada apa ya namanya itu, ibaratnya itu kalau kita itu sudah tua, terus badan sudah lemah, kita tuh melakukan ibadah itu nanti direken tuh apa ya, ditulisnya sebagai Allah kok menurun. Dan faisibuhu biha man yasha. Ya nan kasih yang sudah tetap layar ya dikasih hadiah dari Allah. Dan kalau tulisannya jelek atau dianggap bagus, kalau misalnya ada kurang atau apa silakan dibilangin, tapi mohon maaf jangan dibully karena saya itu memang pembelajar yang sudah ini. Ya. Tadi ada yang bilang wa yusabbihu sok mangga. Guntur sama guru beda nggak? Itu loh yang pertama kali datang itu gluduk gitu tuh. Terus nanti diiringi dengan halilintar petir kayak gitu, berceder gitu loh suaranya kan. Pertamanya guru dulu baru nanti halilintar. Iya kan. Ustaz besar, Ustaz aku datang. Ustaz Heskil, Assalamualaikum. Makasih Ustaz. Ustaz ini bukan bagiannya jenengan loh. Ini buat aku orang awam yang nggak ngerti. Iya. Mohon doanya saja, semoga perjalanannya sampai. Ayursilu sowa eko ayusibu biha mayyasha. Ini punten ya, agak lumayan gitu. Nah, nanti kita terjemahkan. Wawunya itu wawu istinaf yang awal ya Kak. Ya, Yusabbihu ini fi'il apa? Kita lihat. Fi'il mudhari. Mudhari. Ya, fi'il mudhari. Kemudian domirnya apa ini? Domirnya itu huwa gitu Kak. Ar-rodu ini sebagai apa? Sebagai fa'il. Ya, sebagai fa'il. Bihamdi bi huruf jer ya, huruf jer. Kemudian hamdi
hamdi. Hamdi itu majrur. Majrur dan dia itu juga mudhof gitu loh. Ini sama nggak kalau ngomong kayak gini? Gak apa-apa ya. Nah, ini hi-nya itu mudhof ilaih. Mudhof ilaih ya. Dikit-dikit aja, nanti kan sampai. Al malaikatu. Ai aku wal malaikatunya nggak ada wawunya gimana? Di sini ada wawunya. Ya. Wanya ini adalah apa? Huruf atop. Huruf atop. Ya. Malaikatunya apa? Di sini maktub. 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 Maktub alaihnya kemana? Tadi maktub alaihnya kemana? Kata dengan kata. Nah, kata dengan kata. Kakak, kata dengan kata. Ini isim yang rofa. Ini isim yang rofa. Cari isim yang rofa yang sama. Sebelumnya tuh apa gitu. Nah, ini kan wawu atop ya, Kak. Atop. Wawu atop. Atfun. Itu. Kalau yang ya nggak apa-apa, kita cerita seperti ini dulu. Nanti lama-lama asal satu istiqomah terus aja belajar ya. Masya Allah pinter. Ya, baliknya ke isim yang rofa. Ya, ini kan isim yang rofa. Ini juga isim yang rofa gitu. Baliknya tuh. Maktub, ini maktub alihnya mana? Ke sini gitu. Yang terus kemudian min ini adalah huruf jer. Huruf jer. Sambil ditulis Kak di buku atau apa gitu kan. Tadi ciri-cirinya orang soleh apa kalau belajar? Yang pertama mendengarkan. Gak usah mudang jenengan itu. Udah pinter kok. Kemudian yang kedua menuliskan. Yang ketiganya itu adalah baca ulang. Ini kayak gini tuh nanti saya baca ulang Bu. Bisa enggak? Hifati. Hifati ini adalah majrur. Ya, majrur. Wahwa mudhof dan dia juga mudhof. Kemudian hi yang ini Kak nih. Yang ini adalah mudhof ilaih. Jadi ini bentukan dari idhofah. Bentuk idhofah itu gimana? Kemarin kita sudah belajar. Sekarang praktiknya pembelajaran. Ya. Lanjut ya. Sekarang wa itu wawu atop lagi. Ya. Maka kenapa yang di awal itu saya cerita, wa-nya itu yang ini tidak disertakan oleh Pak Guru karena biar tidak pusing gitu. Orang awam itu rada aneh dikit aja udah puyeng. Karena otaknya bersih. Iya. Hanya kalau di ini di apa di ayat yang dicontohkan itu langsung yusabbihu gitu. Karena kita belum belajar wa yang berada di awal kalimat gitu loh Kak. Maaf ya, maaf. Yursilu ini wawunya wawu atop, berarti huruf atop, atop. Kemudian yursilunya ini adalah fiil apa tadi? Fiil mudhari. Fiil mudhari kemudian yursilu. Ada fa'il rofa di depannya tidak ada, maka dia huwa, domirnya huwa menjadi fa'il. Dengan fa'ilnya huwa, sowa iko isim yang nasab yang jatuh setelah fi'il fa'il maka namanya maf'ul bi. Maf'ul bi ya. Nifa, fa-nya ini ya. Fa yang ini namanya huruf atop. Huruf atop. Kemudian insyaallah ini huruf atop, ini satunya ini fiil mudhari. Nah, fiil mudhari. Terus kemudian di sini ada fa'ilnya karena depannya tidak ada isim yang rofa, maka fa'ilnya adalah fa'ilnya adalah huwa. Ini tuh sebenarnya di dalam bahasa ini namanya maktub.
Nah, ini maktub. Maktub alihnya kemana? Yursilu. Ini maktub alihnya ke yusabbihu. Gitu. Ini namanya maktub alih. Maktub alih. Maktub alih. Nah, udah ini kan fa huruf atau fiil yusibu fiil mudhari. Nah, ini tuh namanya maktub alih gitu, Kak. Maktub, Masya Allah. Maktub karena kata atau kalimat yang jatuh sesudah huruf atop. Maka maktub alihnya kemana? Ini juga, ini kan maktub. Maktub alih. Gitu. Ini maktub juga maktub alih dari yusibu. Gitu. Bi-nya itu huruf jar, huruf jar. Kemudian haknya itu domir mutasil sebagai majrur. Kelihatan, Kak? Punten ya, Kak, kalau ini majrur. Mana ini ketemu lagi man tadi itu apa? Isim mausul sebagai maf'ul bih, ya kan? Maf'ul bihi. Yasha'u fi'il mudhari, mudhari kemudian dengan fa'ilnya apa? Huwa. Yasha'u di sini sebagai silah mausul dari man. Ya, ini man. Masya Allah. Ibu sama-sama silahkan sama-sama belajar, semoga manfaat ya Bu ya. Masya Allah. Jadi yang ini maktub alihnya ke sini gitu. Nah, ini udah puyeng. Apa silah mausul? Silah mausul itu kalimat atau kata yang jatuh sesudah isi mausul. Ya, ini mau diartikan, Kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusabbihu dan bertasbih. Ro'du. Nah, kalau kita mulai mengartikan ini fa'il dulu. Guru itu bertasbih ya. Bihamdihi dengan memujinya. Gimana tulisannya, Kak? Dengan memujinya. Memuji siapa? Memuji Allah. Wa dan para malaikat dan para malaikat min hifatihi dengan ketakutannya, dari ketakutannya. Kemudian wa yursilu dan dia Allah mengiringi. Yursilu itu gini, apa ya? Ya, mengutus dari rosala yursilu kan, mengutus juga kadang gimana sih? Ntar kita lihat di itunya. Ya, wa yursilu mengirim boleh dan mengiringi dah. Dan dia Allah mengiringi dan dia Allah mengirim sawaiko halilintar. Jadi kalau kita ada hujan sih gitu tuh, terus kan ada halilintar gitu, ya kan? Nah, pinggir itu fayusibu maka menjadikan biha pada mereka, fayusibu maka yusibu apa, Kak? Boleh menyertai, iya boleh menyertai. Menjadi yusibu, menjadikan biha dengannya. Baliknya kemana haknya? Sawaiko mayasa pada siapa saja, yang
dia menghendaki, yang dia menghendaki, yang dia Allah menghendaki. Oke, kita ulangi. Assalamualaikum ukhti. Waalaikumsalam ya akhi. Wa yusibu, dan bertasbih, dan dia bertasbih. Siapa? Ar-ra'du fa'ilnya dulu. Oke. Dan guru bertasbih bihamdihi, dengan memujinya Allah, memuji pada Allah, wal malaikatu, dan para malaikat, min khifatihi, dengan ketakutannya, wa yursilu, dan mengirim, dia mengirim atau dan menyertai dan dia Allah menyertai as-sawa'iqo halilintar, fayusibu, maka menjadikan biha, dengannya halilintar itu, mayyasha'u, pada barang siapa yang dia Allah menghendaki. Silakan. Atau susah kakak, gimana nge-SS-nya? Nanti saya naikin. Minta ya, beginiin ya kak ya. Yang huruf-huruf di sini, nih, ini kan mengganggu. Kakak geser kanan, set gitu. Coba layarnya saya nanti hilang semua. Iya, sok mangga, silakan di SS. Sudah? Kayak tukang jualan begini. 1 2 3 3 2 1. 1 2 2 3 3 3 2 1. Ya. Pak Hadi baru datang ya? Udah mau selesai Pak. Jam 7.44 sih, udah mau jam 8. Silakan. Ya, ini namanya metode al-i'lan kakak. Wih, udah rembet kayak gini. Tulisannya semoga bisa dibaca ya. Ini metode al-i'lan, cara mudah memahami tata bahasa Al-Quran. Penulisnya Ustadz Sugiono Abdul Manaf. Ya. Amin, Allahumma amin. Nih kita langsung ke tempat indah nanti. Ada waktu 15 menit. Ya. Kita ulangi lagi. Wa yusabbihu fi'il mudhari dengan domirnya huwa, ar-ra'du fa'il yang dirofakan dengan domah, bihamdihi bi huruf jar, hamdi majrur yang dijerkan dengan kasrah, wa huwa mudhaf, hi domir mutasil sebagai mudhaf ilaih, wa huruf atop, al malaikatu maktub alihnya kemana? Kata dengan kata, kalimat dengan kalimat. Ini kata, isim yang rofa, maka kita lihat isim yang rofa juga di sini. Ya, ternyata adanya ar-ra'du sebagai maktuf alaih. Min khifatihi, min huruf jar, khifati majrur yang dijerkan dengan kasroh, wa huwa mudhaf, hi domir mutasil sebagai mudhaf ilaih. Satu-satu kak. Ya. Wa huruf atop, yursilu, maktub alihnya kemana? Maktub alihnya ke yusabbihu, karena kalimat dengan kalimat. Kedudukannya apa? Marfu dan marfu. Yang rofa dan rofa, ya kan? Ya. Dengan fa'ilnya huwa. Fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa. As-sawa'iqo ini adalah isim yang nasab, yang jatuh setelah fi'il fa'il maka menjadi maf'ul bih. Sawa'iqo maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah, fa huruf atop, yusibu, maka sesudah huruf atop namanya maktub. Maktubnya berupa apa? Kalimat, maka maktub alaihnya juga harus berupa kalimat. Kemana? Maktubnya ini ke maktub alih yang ini, wa yursilu atau ke yusabbihu. Kalimat yang sama dengan kedudukan yang sama. Gitu. Yusibu fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa, bi huruf jar, ha domir mutasil sebagai majrur, man isim mausul sebagai maf'ul bih. Yasa'u fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa, yasa'u yasa'u sebagai silah mausul dari man.
Ditanya AI-nya mana? Domir huwa. Baliknya kemana? Bukan ke man, tapi baliknya ke Allah gitu. Pada ini baliknya kemana? Ya, puyeng. Alhamdulillah Pak Hadi hadir. Terima kasih Pak Hadi sudah komentar gitu. Artinya dan bertasbih. Tadi lupa saya tuh kalau ngomong Pak dulu. Pak guru bertasbih dengan menyebut namanya Allah, wal malaikatu, dan para malaikat pun bertasbih min hifatihi, dari ketakutannya. Wa yursilu, dan menyertai, dan dia menyertai apa tadi? Ar-ra'du as-sawa'iqa, yaitu halilintar. Fayusibu, maka menjadikan, biha, dengannya, fayusibu, maka dia Allah menjadikan, biha, dengannya halilintar, man, pada orang, ya pada siapa, yasha'u, yang dia Allah menghendaki gitu. Udah ya Kak, sekarang kita lihat yang huruf atau kuda. Sekarang huruf nasab dan taukid. Kemarin udah ya.